Oke, selamat bergabung teman-teman semuanya di channel YouTube Boring Sport. Nah, kali ini Cepot ingin mengulas atau memprediksi pertandingan final Piala Eropa 2020 atau Euro 2021 yang mempertemukan dua negara yang fansnya mungkin paling banyak di Indonesia ya, yaitu Inggris melawan Italia. Nah, dua tim yang sudah memastikan lolos ke babak final ya. Nah, sebelumnya Cepot sudah memprediksi ya kemarin pertandingan Italia melawan Spanyol. Cepot memprediksi Italia menang dan akhirnya memang itu terbukti ya. Italia menang adu penalti melawan Spanyol dan lolos ke babak final. Nah, begitupun di channel ini, teman Cepot, adik Cepot, Gareng juga memprediksi Inggris lolos mengalahkan Denmark dan juga terbukti akhirnya Inggris juga lolos ya kemarin di semifinal melawan Denmark dan akhirnya bertemu dengan Italia di final nanti. Pertandingan finalnya akan berlangsung pada hari Senin dini hari pukul 2.00 WIB tanggal 12 Juli 2021. Nah, pertandingannya akan berlangsung di Stadion Wembley, kandang Inggris. Ya, di final nanti akan berlangsung di Stadion Wembley, Inggris ya, kandang dari Inggris. Nah, tentu ini menjadi keuntungan tersendiri dong bagi Inggris karena ternyata Inggris yang mengaku sebagai penemu sepak bola hanya sekali menjadi juara atau mendapatkan trofi mayor di timnas seniornya, yaitu pada 1966 yakni di Piala Dunia, itu ketika mereka menjadi tuan rumah ya di negeri sendiri. Dan kalau di baratnya di turnamen di negara lain mereka ternyata belum pernah meraih trofi. Nah, ini tentu menjadi kesempatan yang langka bagi Inggris untuk kembali meraih trofi karena faktanya Inggris belum pernah sekalipun menjadi juara di turnamen sekelas Piala Eropa ini. Nah, prestasi terbaik Inggris sejauh ini di Piala Eropa adalah menjadi semifinalis pada tahun 1968 dan juga terakhir pada 1996. Nah, jadi ini sebenarnya final pertama Inggris di Piala Eropa. Nah, lalu bagaimana dengan Italia? Italia adalah pemegang 4 gelar Piala Dunia. Nah, prestasinya jauh lebih mentereng dibanding Inggris. Italia menjadi juara pada 1936, 38, 82 dan terakhir pada 2006. Itu di Piala Dunia. Bagaimana di Piala Eropa? Italia pernah sekali menjadi juara Piala Eropa yakni pada 1968. Nah, artinya Italia juga sudah lama ya tidak menjadi juara Eropa. Mereka hanya sekali menjadi juara Eropa yakni pada 68 ya, tahun 1968. Lama ya. Adapun terakhir kali Italia masuk ke final adalah pada tahun 2000 saat mereka dikalahkan Prancis dan tahun 2012 saat juga mereka dikalahkan oleh Spanyol. Nah, ini adalah final ketiga bagi Italia di turnamen Euro atau Piala Eropa. Nah, lalu di final besok siapa yang dijagokan? Nah, ini terkait juga dengan histori tadi ya. Kalau Cepot ditanya siapa yang Cepot unggulkan, Cepot memprediksi Italia yang akan juara. Nah, ini menarik. Kenapa Italia yang diunggulkan? Tentu teman-teman banyak yang tidak sependapat dengan Cepot karena juga pasti banyak fans Inggris dong yang nonton video ini.
Nah, Inggris walaupun menjadi tuan rumah, kemarin di semifinal Inggris membuktikan kelabakan juga mereka melawan Denmark, sehingga akhirnya harus dibantu oleh penalti ya yang agak kontroversial, walaupun setelah ditinjau ulang memang Inggris layak lah ya untuk dapat penalti saat Raheem Sterling dijatuhkan di perpanjangan babak extra time ya kemarin. Nah, Italia sendiri ternyata kesulitan juga saat melawan Spanyol, tapi ya oke lah, Spanyol mungkin levelnya lebih tinggi dibanding Denmark ya. Nah, terlepas dari pertandingan kemarin, kita bisa melihat partai final adalah partai yang sangat menentukan. Banyak aspek yang mempengaruhi nantinya ya. Karena tim yang bermain di babak semifinal bagus, sebelumnya bagus, belum tentu mereka bisa tampil bagus di babak final. Karena faktor mental juga akan sangat mempengaruhi. Nah, satu-satunya keuntungan Inggris adalah mungkin mereka bermain sebagai tuan rumah. Cuma kemarin ada satu kelemahan Inggris, mereka kadang-kadang telat atau tidak berani untuk merubah taktik di tengah pertandingan ketika deadlock atau tidak bisa mencetak gol. Ini berbeda dengan keberanian Italia yang kadang-kadang sangat berani untuk merubah susunan pemainnya di saat-saat menjelang akhir pertandingan ataupun di pertengahan pertandingan. Tentu final nanti akan berlangsung sangat ketat. Inggris dan Italia diprediksi akan bermain hati-hati di babak pertama atau menit-menit awal. 1-2 momen akan sangat menentukan di sini. Nah, kalau dari sisi kesiapan pemain, dua tim tentu sudah siap dengan materi pemain yang luar biasa ya. Italia mungkin agak pincang karena bek kirinya cedera kemarin ya, siapa itu Spinazzola itu pemain AS Roma itu bek kiri ya. Tapi itu ditutupi ya masih Emerson Palmieri itu untuk menutup sektor kirinya. Dan Inggris sendiri tampil masih sempurna dengan tim yang sama. Mereka bermain terus-terusan dengan tim yang sama untuk line up utamanya. Nah, ini mungkin akan menjadi faktor juga apakah mereka tidak lelah, tidak capek ya. Sedangkan Italia sering membongkar pasang pemainnya termasuk di fase grup. Bahkan semua pemain Italia kecuali kiper ketiganya semuanya sudah ikut bermain. Itu hebatnya Italia. Kalau Inggris menggunakan pemain-pemain yang sama terus-menerus. Tentu ini akan bisa terbaca satu sisi oleh Roberto Mancini selaku pelatih Italia untuk menghentikan lini serang maupun lini tengah dari Inggris. Cuma PR dari Italia adalah bagaimana mereka bisa atau tidak membongkar pertahanan dari Inggris. Karena ternyata Inggris sejauh ini baru kebobolan 1 gol. Itu pun dari bola mati alias tendangan bebas di partai melawan Denmark kemarin. Nah, Italia juga sebenarnya punya pertahanan yang kokoh. Tapi dibanding Inggris ternyata Italia sudah kebobolan lebih banyak ya, kalau nggak salah 3 gol ya kebobolan ya, di luar adu penalti. Tapi memang kita bisa melihat secara kekompakan dari lini belakang sampai lini tengah, lini depan, Italia punya tim yang lebih kompak dibanding Inggris. Kita lihat semangat mereka saling mensupport satu antara yang lainnya. Modal kekompakan ini menjadi modal dasar Italia di Piala Eropa 2021 ini. Memang agak klasik alasan kekompakan, tapi ini turnamen saat memasuki babak final tentu butuh satu kesatuan tim yang bahu-membahu, yang saling mendorong satu sama lain, antar pemainnya, antar stafnya juga, semua ruang ganti kondusif. Ini menjadi satu faktor penentu lainnya, karena secara teknis kedua tim memang mempunyai materi pemain yang dua-duanya juga mumpuni. Nah, maka dari itu dengan berbagai alasan tadi, termasuk pengalaman-pengalaman di turnamen sebelumnya, Cepot memprediksi Italia akan menjadi pemenang pada partai final besok. Ya, Italia diprediksi akan menjadi juara.
Nah, teman-teman boleh setuju atau tidak dengan pendapat Cepot. Tapi ini hanya prediksi, mudah-mudahan juga penjelasan Cepot bisa memberi gambaran untuk teman-teman nantinya menonton pertandingan final nanti. Ya, mudah-mudahan prediksi ini bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat ya mohon maaf, karena Cepot juga selaku penggemar bola punya dong pandangan sendiri. Nah, teman-teman silakan kalau punya prediksi lain, sampaikan lewat komentar, dan jangan sungkan untuk sering-sering mampir ya ke channel YouTube Boring Sport ini, karena kita berbagi informasi banyak hal tentang sepak bola, baik itu di level dunia, Eropa ataupun Indonesia nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kompak selalu, jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.